Ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan jadi medan tempur timnas Indonesia selanjutnya. Garuda akan bersaing dengan 5 tim dari Timur Tengah untuk menentukan siapa yang layak ke Piala Dunia 2026. Siapa yang akan jadi lawan timnas Indonesia di Ron 4? Seberapa kuat mereka? Serta seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahas semuanya di video ini. I don't wanna wake up if you're not by my side. And I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. We will love till the end of time. We'll live even when we die. Kontestan Ron 4 dan kontroversi AFC. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah setelah lolos ke Ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan bersaing dengan 5 negara Timur Tengah untuk memperebutkan 2 tiket lolos ke Piala Dunia 2026 serta 1 tiket ke play-off antar konfederasi. Di Ron 4 ini, 6 tim yang akan bertanding. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing grup yang menempati posisi 3 dan 4. Dari grup A, 2 tim yang lolos ke Ron 4 adalah Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara Iran dan Uzbekistan jadi wakil grup A yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari grup B, tim yang lolos ke Ron 4 adalah Irak dan Oman. Sementara 2 tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 adalah Korea Selatan dan Jordania. Dari grup C, tim yang lolos ke Ron 4 adalah Arab Saudi dan Indonesia. Sementara Jepang dan Australia telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan Ron 4 akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 mendatang. AFC telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ada semacam konspirasi yang dilakukan AFC dalam penetapan tuan rumah Ron 4 ini. Awalnya AFC telah menetapkan seluruh pertandingan Ron 4 akan digelar di tempat netral. Namun secara tiba-tiba AFC mengubah agenda itu, lalu menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ketidakkonsistenan AFC ini langsung mendapatkan protes keras dari Indonesia dan Irak. 2 kontestan Ron 4 itu meminta AFC transparan dalam menunjuk tuan rumah Ron 4. Bahkan Erick Thohir secara langsung mengirimkan surat protes pada AFC dan FIFA, serta secara langsung mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah Ron 4. Namun kita semua sudah bisa menebak endingnya. Keputusan AFC itu tidak akan berubah karena memang Qatar dan Arab Saudi punya uang dan kuasa yang membuat mereka jadi anak emas AFC. Drawing Ron 4. Drawing Ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan pada 17 Juli 2025. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup, di mana masing-masing grup akan berisi 3 tim. Sebelum dilakukan drawing, ke-6 kontestan ini akan dibagi menjadi 3 pot. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, pot 1 ditempati oleh Qatar dan Arab Saudi. Pot 2 ditempati oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Sementara pot 3 ditempati oleh Oman dan Indonesia. Pada Ron 4 ini, AFC membuat ketentuan. Tim yang berasal dari grup yang sama di Ron 3 tidak akan menepati grup yang sama di Ron 4. Itu artinya Indonesia tidak akan segrup dengan Arab Saudi karena berasal dari grup yang sama di Ron 3. Jadi bisa disimpulkan, Qatar lah yang akan jadi lawan Garuda dari pot 1. Sementara dari pot 2, salah satu dari Uni Emirat Arab dan Irak akan berada satu grup dengan Qatar dan Indonesia. Namun karena Uni Emirat Arab dan Qatar berada di grup yang sama ketika di Ron 3, maka bisa dipastikan Irak lah yang akan berada satu grup dengan Qatar dan Indonesia. Jika berdasarkan ketentuan bahwa tim dari grup yang sama di Ron 3 tidak akan segrup lagi di Ron 4, maka tak perlu menunggu tanggal 17 Juli. Kita sudah bisa menebak pembagian grupnya. Qatar, Irak, dan Indonesia akan berada di satu grup. Sementara grup lainnya akan diisi oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman.
melihat lawan serta mengukur peluang Indonesia. Berada di grup yang sama dengan Qatar dan Irak tentu bukanlah grup yang mudah bagi Indonesia. Ini adalah grup neraka karena Indonesia harus menghadapi dua tim juara Asia. Dari semua calon lawan timnas Indonesia, Qatar akan jadi lawan terberat. Bukan karena kekuatan timnya yang superior seperti Jepang, namun karena kekuatan wasit yang selalu berpihak pada mereka. Kita bisa melihat peran wasit yang begitu besar di balik keberhasilan Qatar menjuari Piala Asia 2023 lalu. Ketika menghadapi tim kuat, pemain lawan akan diberikan kartu merah, serta Qatar akan mendapatkan hadiah penalti. Bahkan di pertandingan sekelas final Piala Asia, Qatar mendapatkan 3 hadiah penalti dari wasit. Jika berkaca pada penampilan Qatar di round 3, performa tim berjuluk The Maroons ini tidak begitu istimewa. Mereka finish di posisi 4 klasemen grup A dengan raihan 13 poin. Dari 10 laga round 3, Qatar menderita 5 kekalahan termasuk kekalahan telak 5-0 dari Uni Emirat Arab. Meski begitu, kekuatan Qatar tidak bisa dianggap remeh. Apalagi saat ini Qatar ditangani pelatih baru asal Spanyol Julen Lopetegui. Lopetegui dikenal memiliki CV mentereng sebelum menangani Qatar. Ia tercatat pernah menangani FC Porto, Sevilla, Real Madrid, Wolverhampton, West Ham, hingga timnas Spanyol. Prestasi tertingginya adalah saat mengantar Sevilla menjadi juara Liga Eropa tahun 2020 silam. Jika melihat secara keseluruhan, kekuatan timnas Qatar terletak pada lini serangnya. Mereka memiliki barisan penyerang hebat seperti Ed Nelson Jr., Almos Ali, hingga Akram Afif. Nama terakhir, Akram Afif, jadi pemain Qatar yang paling berbahaya. Di Piala Asia 2023 lalu, sayap kiri Al-Sadd itu keluar sebagai pemain terbaik sekaligus top skor Piala Asia dengan torehan 8 gol. Musim ini ia sudah mencetak 23 gol serta 22 assist untuk Al-Sadd di semua kompetisi. No, you drive me crazy, but I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made mistakes, but I know that we'll be okay. Our love, it won't fade out, there's no doubt. Menghadapi Qatar di ronde 4 nanti, timnas Indonesia masih berpeluang untuk meraih kemenangan. Pasalnya kekuatan Qatar tidak beda jauh dengan Arab Saudi, tim yang dikalahkan Indonesia 2-0 beberapa bulan lalu. Garuda hanya perlu bermain tenang dan hati-hati, khususnya ketika melakukan kontak dengan pemain Qatar di area kotak penalti. Jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, 3 poin bukan hal yang mustahil untuk diraih Garuda dari Qatar. Calon lawan berat lainnya yang akan dihadapi timnas Indonesia di round 4 adalah Irak. Tim yang satu ini dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional di kawasan Timur Tengah, dengan sejarah dan pengalaman panjang di level internasional. Irak dikenal memiliki karakter permainan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai mengembangkan gaya bermain modern dengan kombinasi pemain muda dan senior yang solid. Timnas Indonesia sudah 3 kali merasakan keperkasaan Irak dalam 2 tahun terakhir. Kalah 5-1 di laga pertama round 2 kualifikasi Piala Dunia, kalah 3-1 di laga pertama Piala Asia 2023, serta kalah 0-2 di laga keempat round 2 kualifikasi Piala Dunia. Namun belakangan ini, keperkasaan Irak seperti sedang memudar, sehingga Mesopotamia itu mengalami penurunan performa selama di round 3. Dari 10 laga, Irak hanya mampu meraih 3 kemenangan. Situasi itu membuat Yesus Casas harus lengser dari kursi kepelatihan dan sekarang digantikan oleh Graham Arnold. Sementara itu, di tubuh timnas Indonesia, Garuda justru sudah bertambah kuat dengan kehadiran pemain-pemain keturunan. Perlu dicatat, ketika Garuda kalah 2-0 atas Irak di pertemuan terakhir, timnas Indonesia belum diperkuat oleh Martin Paes, Emil Audero, Jay Izzes, Kevin Verdong, Kevin Dix, Nis Hilgers, JP Lopesi, hingga oleh Romeni. Pemain-pemain itu merupakan nyawa timnas Indonesia yang sekarang, yang berhasil menaikkan level permainan Indonesia menjadi lebih tinggi. Jadi bisa disimpulkan, ketika Indonesia bertemu Irak lagi di round 4, Garuda sudah jauh lebih kuat. Dengan kualitas pemain saat ini, Bang Jai dan kawan-kawan berpotensi mengalahkan Irak pada Oktober mendatang. From our old past,
but I know that I'll always be the one for you. I'll always be the one for you. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak akan mudah untuk Indonesia. Semua grup di round ini akan jadi grup neraka, tak peduli Indonesia satu grup dengan siapa. Namun Indonesia sudah terbiasa dengan grup neraka, mulai dari round 2 hingga ke round 3, bahkan di Piala Asia 2023 lalu. Indonesia juga berada di grup neraka. Namun Garuda selalu bisa keluar dari grup neraka itu dan melaju ke babak berikutnya. Di round 4 nanti, memang tak ada lawan yang mudah, namun tak ada juga lawan yang mustahil untuk dikalahkan. Apalagi Indonesia memiliki 2 rekor hebat di 2 pertemuan terakhir ketika menghadapi tim dari Timur Tengah. Garuda hanya perlu 2 kemenangan di round 4 untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jesus dan kawan-kawan harus menjadikan 2 laga itu sebagai final. Mereka hanya perlu bermain dengan hati dan semangat juang tinggi. Dengan semangat juang tinggi para pemain serta diiringi doa dari seluruh rakyat Indonesia, impian Garuda lolos ke Piala Dunia insya Allah akan terwujud. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.